Di episode kali ini pastinya semakin menarik untuk kita saksikan di mana hari itu menjadi titik terendah dalam hidup Aditya. Ia yang awalnya hanya ingin menolong, kini justru dituduh sebagai pelaku. Tapi di tengah keputusasaan itu perlahan muncul secercah kesadaran. Saat polisi menjelaskan hasil analisis forensik digital, disebutkan bahwa rekaman tidak hilang seluruhnya, hanya sebagian, dan penghapusan itu dilakukan secara manual oleh seseorang yang memiliki akses penuh ke sistem keamanan rumah Cynthia. Saat mendengar itu, hati Aditya bergetar. Ia tahu hanya satu orang yang bisa melakukan hal itu. Dina, sekretaris pribadi Cynthia, yang juga sering membantu mengatur sistem rumahnya. Seketika, semua kepingan mulai tersambung. Dinalah yang selama ini paling dekat dengan Cynthia, dan juga yang paling tahu tentang setiap aktivitas di rumah itu. Tapi mengapa ia melakukan ini? Apa tujuannya? Aditya mencoba mengingat, dan terbayang kembali momen ketika Dina tiba-tiba menjadi orang pertama yang datang setelah insiden itu. Wajahnya waktu itu tampak panik, tapi kini Aditya menyadari kepanikan itu terlalu sempurna, terlalu dibuat-buat. Sementara di luar sana, Aurel dan Kenzo mulai menyelidiki sendiri karena merasa ada yang janggal. Mereka mendatangi Mutiara dan bersama-sama membuka daftar orang yang pernah bekerja di rumah Cynthia. Dari situ mereka menemukan nama Dina, lengkap dengan izin akses keamanan dan kode login yang sama dengan yang digunakan untuk menghapus data CCTV. Fakta itu membuat semuanya jelas. Mereka segera membawa bukti itu ke polisi. Sementara itu, Aditya yang masih berada di ruang tahanan menulis surat dengan tangan gemetar. Dalam suratnya ia menulis, "Saya siap menjalani tes kebenaran apapun, asal saya bisa membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Periksa Dina, karena hanya dia yang tahu semua kode sistem itu." Surat itu diserahkan ke petugas malam itu juga, dan keesokan paginya, penyidik memanggil Dina untuk dimintai keterangan. Saat diperiksa, Dina masih berusaha bersandiwara. Dengan wajah pura-pura tenang, ia mengatakan tidak tahu menahu soal sistem keamanan. Tapi, begitu polisi menunjukkan data login yang mencatat waktu penghapusan, wajahnya langsung berubah pucat. Ia mencoba menyangkal, berteriak, bahkan menangis, tapi semuanya sia-sia. Bukti digital tak bisa berbohong. Akhirnya Dina mengaku telah menghapus sebagian rekaman CCTV agar Aditya terlihat bersalah. Tujuannya sederhana. Ia ingin menyingkirkan Aditya dari hidup Cynthia karena rasa iri dan dendam pribadi. Di hadapan semua orang, Dina akhirnya menangis, tapi bukan karena menyesal, melainkan karena rencananya gagal total. Hari itu, polisi resmi menahan Dina sebagai tersangka utama, dan Aditya akhirnya dibebaskan dari semua tuduhan. Saat keluar dari ruang tahanan, Aditya menatap langit dengan air mata menetes di pipinya. Kenzo dan Aurel langsung memeluknya erat, meminta maaf karena sempat meragukan ayah mereka sendiri. Sementara Dikta menunduk, menyesali sikapnya yang terlalu cepat menilai. Aditya hanya berkata pelan, "Tak apa, yang penting sekarang kebenaran sudah muncul." Semua orang terdiam, hanya suara tangisan lega yang terdengar di ruangan itu. Di sisi lain, Dina kini duduk di balik jeruji besi. Wajahnya kosong tanpa ekspresi, menatap dingin dinding penjara yang lembab. Ia sadar, semua permainan liciknya berakhir dengan kehancurannya sendiri. Dan di luar sana, keluarga Aditya berusaha memulai hidup baru. Luka memang belum sembuh, tapi setidaknya keadilan sudah ditegakkan. Mereka belajar bahwa tidak semua yang terlihat adalah kebenaran, dan bahwa fitnah, sekuat apapun ia dibangun, pada akhirnya akan runtuh oleh waktu. Dan malam itu, ketika hujan turun perlahan di luar jendela, Aditya berbisik pada dirinya sendiri, "Tuhan tidak pernah tidur."